tidak selalu menimbulkan respon yang sama. Sebaliknya, respon yang sama tidak selalu disebabkan oleh stimulus yang sama. Ya, ada perbedaan, ada yang namanya kita punya perasaan, mungkin ya kita punya suasana hati ya, kita lagi moodnya gimana gitu ya, jadi bisa aja stimulusnya sama tapi responnya belum tentu sama gitu ya. Ada orang yang kenapa tiba-tiba ada orang yang diajak bercanda biasanya nggak apa-apa, tiba-tiba dia sekali itu diajak bercanda dia marah ya, karena itu perasaan dan akal pikiran pada manusia itu menyebabkan stimulus yang tidak sama selalu menimbulkan respon yang sama atau sebaliknya gitu. Jadi tidak selalu bisa diprediksi. Namun demikian, ada baiknya bila kita dapat menggunakan kerangka berpikir Pavlov untuk membantu menjelaskan proses belajar secara fleksibel. Contohnya, sikap ramah seorang guru itu memiliki kecenderungan menimbulkan respon positif pada subjek didik atau peserta didik, meskipun ada kemungkinan timbulnya respon negatif pada peserta didik yang manja gitu ya, maksudnya jadi tergantung sama guru itu gitu ya. Pada awal pembelajaran, konsep-konsep yang sulit dapat menimbulkan shock simbol dalam sebagian peserta didik, tetapi justru dapat pula merangsang peserta didik untuk belajar gigih agar memahaminya. Jadi stimulus yang sama itu bisa menimbulkan respon yang berbeda-beda. Nah, eksperimen dari Pavlov awalnya tidak bertujuan menemukan teori belajar, meskipun sangat dipengaruhi oleh psikologi behaviorisme. Sesuai dengan kedudukannya sebagai ahli fisiologi, eksperimen Pavlov bertujuan untuk memahami fungsi otak sebenarnya. Nah, hasil eksperimen Pavlov ternyata sangat berguna bagi pengembangan teori belajar. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila banyak ahli pendidikan mengadopsi hasil eksperimen Pavlov untuk mengembangkan teori belajar. Namun demikian, apa yang diperoleh Pavlov bukan sesuatu yang final. Ya, sebaiknya kita gunakan secara fleksibel supaya kita bisa tahu. Karena itu yang tadi, ternyata nggak selamanya bisa digeneralisasi. Bisa juga bisa diekstingsi atau dihilangkan. Nah, pengaruh keadaan klasik itu membantu menjelaskan banyak pelajaran di mana satu stimulus diganti atau digantikan untuk yang lain. Satu contoh yang penting dalam proses ini adalah pelajaran atraksi emosional dan ketakutan. Bentakan seorang guru seringkali membuat murid-muridnya takut. Ya, hal yang sama, polisi mempermainkan penjahat dengan ancungan tangannya atau perawat yang hendak memberikan suntikan kepada pasiennya. Namun, perilaku ini menciptakan tanggapan perhatian dan ketakutan di hati orang tersebut di bawah kesadaran mereka. Misalnya, ngelihat polisi aja udah takut. Kemudian lihat perawat takut disuntik. Padahal kan belum tentu setiap perawat pasti disuntik. Belum tentu guru tuh senang bentak-bentak, ada juga yang baik gitu ya. Nah, situasi ini memberikan pengaruh ketakutan bila stimulus tidak netral. Guru perhatian dan ketakutan anak. Polisi mendorong dengan ancaman, itu UCS, perhatian dan ketakutan masyarakat. Ya, kemudian perawat memberi suntikan, diperhatikan, dan ketakutan pasien. Stimulus netral yang berulang kali terjadi bersama-sama dengan stimuli ini cenderung mengkondisikan ketakutan sebagai respon. Nah, guru selalu jika guru meneliti seorang anak, ia kemungkinan ia akan memperhatikan tanpa mengkritik. Boleh jadi membuat si anak akan menaruh perhatian. Jadi kalau kita membiasakan untuk memperhatikan kebiasaan dari anak, nah kita akan sesuaikan cara kita, model kita kepada anak yang satu mungkin akan berbeda dengan anak yang lain. Hal ekstrim, anak bisa berhubungan dengan guru di kelas yang perhatian dan ketakutannya yang ia kembangkan sama rata atau ketakutan yang kadang tidak masuk akal. Hal yang sama juga dialami masyarakat fobia polisi, ya saya juga ya, fobia polisi atau fobia pada perawat atau dokter. Nah, akan tetapi tanggapan positif dapat dibangun secara sederhana untuk mengkondisikan stimulus jika seorang guru memuji siswa. Hal positif terjadi padanya, bahkan ketika siswa tersebut tidak lagi dipuji.
ya, jadi dia tetap merasa dia positif. Nah, pada akhirnya proses ini dapat membangun hubungan baik di kelas, sama dengan polisi, perawat, atau orang-orang yang bekerja. Ya, penggantian stimulus dapat membantu bahkan pelajaran tertentu yang tidak berisi unsur perasaan. Pengaruh tersebut memerlukan refleks sebagai titik awal. Dalam praktek pendidikan, mungkin kita bisa temukan seperti lonceng berbunyi, wah kayaknya senang banget gitu ya, atau lonceng pelajaran mulai, atau lonceng pelajaran berakhir, atau lonceng istirahat. Nah, pertanyaan guru diikuti oleh angkat tangan siswa, suatu pertanda bahwa siswa dapat menjawab pertanyaannya. Kondisi tersebut diciptakan untuk memanggil, jadi nggak maksa gitu. Ya pokoknya harus kamu yang jawab, nggak bisa, pokoknya harus kamu yang jawab. Nah, itu menimbulkan satu ketakutan pada anak. Nah, atau tanggapan ahli pendidikan lain yang juga menyarankan bahwa panduan belajar dengan mengkombinasikan gambar dan kata-kata dalam mempelajari bahasa itu berguna dalam mengajar pembenaran kata. Ya, karena ada yang namanya audio visual. Visual itu melihat, audio mendengar. Jadi ada orang anak yang visual saja, ada orang yang audio saja. Orang yang audio saja dia tidak perlu melihat, dia cukup mendengar. Jadi dia tidur, dia mendengar, dia bisa menjawab pertanyaan. Jadi ternyata setiap anak itu berbeda-beda. Nah, memasangkan kata dalam bahasa Inggris dengan kata bahasa asing lainnya itu membantu siswa membantu pembendaharaan kata dalam pengertian lebih luas, misalnya memasangkan makna suatu konsep dengan pengalaman siswa lainnya. Itu